Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min
wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa athanna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صدق الله وصدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن ودعانا يا ربي مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة بكل كلمة من القرآن كرامة بكل آية من القرآن ألفة بكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل رب من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثباتا وبكل رفع من القرآن رفعة وبكل رفعة من القرآن فرحة وفتوحا وبكل كسر من القرآن كسوة بكل وقف من القرآن وقاية. اللهم ارزقنا بالألف وأمنا وإيمانا وبالباء بهاء وبركة وبالتاء توبة وتوفيقا وبالتاء ثروة وثوابا وبالجيم جهان وجلالا وبالحاء رحمة حلما وحياء وبالخاء خشوعا وخشيا وبالدال دولة ودليلا وبالدال ذهنا وذكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاء زهدا وزكاء بالسين سعادة وسلاما وبالشين شكرا وشرافا وبالصاد صبرا وصداقا وبالضاء ضاعا وضلاء وبالضاء طاعة وطهارا وبالضاء ظفرا وضرافا وبالعين عفوا وعافية وبالغين غنى وغنيما وبالفاء فوزا وفلاها وبالقاف قربا وقناها وبالكاف كمالا وكراما وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاعا بالنور نورا ونجاة وبالواو وسوة وولاية وبالها همة وهداية وبالها يسرا ويقينا. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقضي عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا واصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا
سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا واصلح ديننا ودنيانا ورتب مثالنا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت سمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانذر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصر على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم. اللهم اهدنا وبارك لنا بالآية والذكر الحكيم. اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة أو مواد بها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على خير ما زدته أو رب أو شك أو سهو أو سوء حال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زبد لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام من غير مدغم أو إدغام من غير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة أو رهبة عند آية الرحمة أو آيات العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبين وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيام شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشفي جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم أعمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا هداً بالقلب وحب الخير والسعادة والإنشار من الإيمان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في جميع القرآن حرفا حرفا وبكل حرف ألفا ألفا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Maka dari sebab itu kita banyak bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat beserta salam kita curahkan ke arwah junjungan alam, yakni Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan lafaz tersebut akan menjadi syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para alim ulama, wabil khusus Mudir Ma'had Darussanah Kiai Haji Al-Ustaz Mahfud Jawabi beserta keluarga. Mudah-mudahan beliau dan keluarga beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi yang saya hormati Ketua Kepsek Darussanah Ustaz Ulil Amri beserta keluarga dan Dewan Asatid, staf pengajar Dewan Syuro Pondok Pesantren Darussanah. Mudah-mudahan
beliau semua berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tamu undangan yang telah hadir di tengah-tengah kita ini. Mudah-mudahan semua kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami cintai adik-adik santri TPA Darussana, insya Allah mereka semua kelak akan menjadi pemimpin Islam di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membacakan susunan acara pada hari ini, kami akan mengenalkan diri kami. Bersama saya Al-Mubarak Kafur Dan saya Ibrahim Rizki Al-Aceh. kami berdua akan menemani Anda sepanjang acara ini berlangsung. Baiklah, kami akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan dengan membaca surah Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi membawa kelancaran di dalam acara kita pada hari ini. Acara yang kedua, sambutan yang pertama kita mintakan kepada pengasuh Pondok Pesantren Darussana atau yang mewakili kepada Bapak Abdurrahman, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, wilayah pada kita, sehingga pada kesempatan pagi yang sangat indah ini kita bisa bertemu bermuajahah di majelis yang insyaallah penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, dan para pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Yang saya muliakan pengasuh pesantren Darussana yang dalam hal ini diwakili oleh ibu pengasuh, asatid, alim ulama, guru-guru, bapak ibu hadirin sekalian, para undangan, wali-wali santri, adik-adik, peserta didik TPA Darussana, semua yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sebetulnya ada sedikit cerita. Tadi pagi saya datangi Lang Ustaz Dodi. Beliau memintakan saya untuk memberikan sedikit sambutan. Sebetulnya saya agak bingung. Yang mestinya memberikan sambutannya adalah Ustaz,
kebetulan beliau masih berhalangan untuk hadir di tempat kita, maka kemudian insya Allah saya cuma sedikit saja memberikan pesan dari beliau. Yang pertama yang ingin beliau sampaikan adalah terima kasih kepada semua pihak, para pihak yang sudah berkontribusi terhadap keselenggaraan acara ini. Kemudian sebagai penyelenggara TPA Darusana ini, sebetulnya saya pribadi agak bingung, karena sepengetahuan saya, kami mengadakan acara akhir sana itu di pesantren tidak semegah ini, Pak. Biasanya panggung kami itu cuma 40 cm di bawah itu, kemudian atapnya itu cuma langit aja. Kami mengadakan acara itu malam hari karena kami nggak mampu untuk menyewa tenda sebagus ini. Kemudian ketika saya datang ke sini menyaksikan antusiasme daripada hadirin sekalian di sini, masya Allah, saya juga kaget. Mudah-mudahan hal ini memberikan motivasi kepada akhir sana, panitia akhir sana pesantren, jangan sampai kalah sama TPA. TPA begini bagus yang mengadakan acara akhir sana, kenapa kita nggak bisa? Ya kan, siap ya. Bikin saya juga khawatir ya, kalau nanti kita menyaksikan acara akhir sana seperti tahun-tahun kemarin ya, dengan panggung yang cuma 40 cm yang beratapkan langit, acara juga nggak terkoordinasi dengan baik ya. Mudah-mudahan ya, dengan adanya TPA mengadakan akhir sana sedemikian bagus ini menjadikan motivasi kepada panitia akhir sana pesantren supaya berjalan lebih baik ya. Saya mintakan pada mereka supaya mengadakan acara lebih baik. Kemudian yang kedua yang ingin beliau sampaikan juga, bahwa Darusana ini sebetulnya lahir di Sungai Cuka ini, tujuan kami yang paling pertama adalah untuk mengembangkan ilmu khusus untuk penduduk Sungai Cuka dan umumnya kepada kaum muslimin. Cuma dalam perkembangannya kami ini selama dari tahun 2011 sampai sekarang, dalam perkembangannya, dalam database kami yang ada di pondok ini, kami belum menjumpai satu pun warga Sungai Cuka yang anaknya mondok di Darusana. Tentu bagi kami sebagai pengelola pendidikan Darusana ini ya sedikit galau. Kami datang dari Jawa sana, datang sini untuk Sungai Cuka. Tapi mengapa Sungai Cuka begitu mengabaikan kami? Nah, tapi alhamdulillah beberapa tahun kemudian kami mendirikan peserta Ustadz Uli dalam hal ini membuat TPA Darusana, dan kepedihan kami, kesedihan kami itu agak terobati karena dari situlah kami punya media untuk bergabung, untuk berinteraksi dengan lokal di Sungai Cuka. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya warga Sungai Cuka, kami datang dari jauh untuk Sungai Cuka ya. Jadi tolong pahami konsep kedatangan pengembangan suatu dakwah itu, bahwa semua dakwah itu didatangkan ke satu daerah. Allah menginginkan seperti itu karena apa? Karena Allah menginginkan cahaya datang ke Sungai Cuka ya. Mudah-mudahan ini adalah awal istilah yang baik ya, awal yang baik untuk pengelolaan TPA. Sebetulnya kami punya TPA lain yang masih punya relasi dengan ini, cuma mungkin dalam masa kesempatan yang akan datang kami akan lebih berkoordinasi lagi. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam realitas pendidikan keagamaan memang harus kita akui bahwa pendidikan pesantren itu adalah merupakan menjadi salah satu alternatif saja dari semua dunia pendidikan yang ada di nasional. Yang saya maksudkan adalah
banyak di antara kita, banyak wali santri membawa anaknya datang ke pesantren itu karena sudah jenuh, karena sudah muak, karena sudah nggak bisa lagi mendidik anaknya ke sekolah umum. Daripada anaknya ini tidak punya background pendidikan yang baik, akhirnya mereka sampaikan ke pesantren. Jadi realitas ini adalah suatu kenyataan dalam pemikiran pendidikan di Indonesia khususnya, di Sungai Cuka khususnya ya, bahwa pendidikan pesantren itu hanya alternatif saja. Karena dalam dunia pesantren itu tidak ada ijazah formal, sehingga ngalih untuk mencari pekerjaan gimana mereka lulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu saya sampaikan bahwa di dalam dunia pendidikan di Indonesia sekarang ini, khususnya di bidang pendidikan pesantren, kita sudah punya dan sudah disahkan satu undang-undang nomor 3 tahun 2018 itu sudah diundangkan undang-undang pesantren, di mana dalam undang-undang pesantren itu disebutkan bahwa semua pendidikan pesantren itu akan disetarakan dengan pendidikan Indonesia pada nasional Indonesia pada umumnya. Jadi dalam hal ini semua ijazah, sertifikat, surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh pesantren itu berlaku secara nasional. Jadi Bapak Ibu jangan perlu khawatir lagi di masa-masa mendatang kalau Bapak Ibu memasukkan anaknya ke pesantren, insya Allah itu sama dengan ke sekolah umum. Cuma kami punya kekhususan di dalam pendidikan keagamaan. Jadi mohon ini dipahami, konsep pendidikan Indonesia sudah berubah ya. Konsep pendidikan nasional sudah berubah. Mereka sudah lebih friendly, sudah lebih bersahabat, sudah lebih terbuka ya. Maka kita sebagai pengelola pendidikan, sebagai wali murid, sebagai orang tua, seharusnya membuka konsep pemikiran kita lebih terbuka. Jangan sampai ya di masa-masa akan datang pesantren ini hanya merupakan alternatif saja ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca literatur sejarah, kita baca sejarah-sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, sejarah dunia, banyak sekali tokoh-tokoh sejarah yang merubah wajah bumi ini dari kalangan pesantren. Di sana ada tokoh namanya Imam Bonjol. Beliau adalah tokoh kiai mubaligh yang pasti dari pesantren. Ada Pangeran Diponegoro, beliau adalah kiai, ulama, alim, itu juga dari pesantren. Ya. Ada Kiai Mustafa dari Tasikmalaya, beliau juga adalah pengasuh pesantren. Semua pergerakan perjuangan bangsa ini dimotori oleh kiai, dimotori oleh ulama, dimotori oleh pesantren. Makanya saya kalau membaca sejarah kehidupan bangsa dengan realitas pendidikan yang ada, kadang bingung. Ketika kita berjuang di masa sulit dulu, di masa Belanda kita berjuang, kakek moyang kita berjuang di masa Belanda, santri-santri dulu berjuang jiwa dan raga, para kiai berjuang mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan. Begitu kita sudah merdeka, mereka merampas semua apa yang kita cari. Pendidikan pesantren setelah kita merdeka tidak diakui ijazahnya. Pendidikan pesantren bahkan setelah kita merdeka sekarang ini nggak ada legalitasnya. Lulusan pesantren nggak bisa meluluskan sekolah ke universitas. Kenapa? Ijazahnya pesantren nggak berlaku. Ini sangat kontradiksi. Makanya kita sebagai pengelola pesantren, Bapak Ibu sebagai wali murid, pemerintah sudah punya niat, DPR membuat suatu undang-undang, membuka konsep berpikir yang berbeda ya. Harus kita tanamkan bahwa memasuki dunia pesantren itu tidak berarti kita ketinggalan zaman ya. Pesantren sekelas Al-Azhar di Kairo ya, Az-Zaitun, macam-macam pendidikan yang di Eropa juga ada
itu semua diawali para kiai, diawali para ulama, para santri. Semua mereka melakukan perjuangan, mengorbankan diri, ya, mengembangkan ilmu, berdakwah. Kita jangan tinggal diam. Kita dari sekarang kita harus membuka konsep berpikir, ya, harus membuka pola pemikiran yang baru bahwa mondok itu tidak berarti ketinggalan zaman. Makanya saya berharap dengan event seperti ini, dengan momen saat ini, saya selalu berharap bahwa penduduk Sungai Suka khususnya, marilah kita titipkan anak-anak kita, didiklah anak-anak kita di pesantren Darussalam, ya. Nah itu mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, ya. Kita akan di tahun-tahun ke depan kita akan merubah pemikiran kita, merubah image kita, merubah pola pikir yang sudah mengental sekian lama bahwa mondok tidak berarti ketinggalan zaman. Itulah salah satu pesan yang ingin beliau sampaikan juga. Yang kedua bahwa kalau Bapak Ibu saudara sekalian pengen melihat bagaimana wajah keagamaan Islam khususnya di Sungai Cuka, maka Bapak Ibu boleh lihat bagaimana anak Bapak Ibu agamanya saat ini, ya. Nanti 10, 20, 30, 40, 50 tahun ke depan, setelah kita meninggal, setelah kita tua, maka pendidikan agama, kehidupan Islam, kehidupan beragama di sini di Sungai Cuka, Bapak lihatlah anak-anak Bapak yang ada sekarang. Kalau mereka menghabiskan waktunya untuk belajar beragama, belajar di TPA, mengaji, mondok di sini di Darussalam, insya Allah Sungai Cuka bercahaya. Tapi kalau Bapak Ibu mengizinkan anak-anak Ibu Bapak menghabiskan seluruh waktunya untuk main game, menghabiskan seluruh hidupnya untuk sia-sia, maka jangan pernah berharap sepertinggal Bapak Ibu nanti mereka akan lupa pada kita, mereka akan lupa pada emaknya, mereka lupa pada bapaknya. Karena kita sebagai orang tua tidak terpintas dalam benak kita merasa minder, merasa masih tetap berpikir dengan pola pemikiran lama bahwa pesantren adalah ketinggalan zaman, ya. Makanya sekali lagi dalam kesempatan ini saya sampaikan, kami datang jauh dari Jamak dengan izin Allah. Allah memberi kuasa kepada kami untuk hadir di Sungai Cuka. Kami siap untuk menerima Bapak, Ibu, Saudara sekalian menitipkan anak di Darussalam. Mungkin pesan-pesan beliau mungkin sebetulnya lebih banyak yang ingin beliau sampaikan, cuma saya tidak bisa mengingatnya begitu banyak. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada sedikit banyaknya bermanfaat. Kemudian kepada semua pihak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara semacam ini. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang akan kita selenggarakan jauh lebih baik lagi. Sebetulnya saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada kesempatan kali ini, maupun kita bisa bertemu secara pribadi. Saya sudah sangat rindu pengen berdialog dengan para wali-wali santri. Mudah-mudahan kita dapat menyediakan waktu, ya. Mudah-mudahan ada semacam forum silaturahmi antara warga Sungai Cuka dengan kami dari pihak pondok, sehingga kita bisa membicarakan dalam forum itu bagaimanakah kemajuan, bagaimanakah prospek pendidikan agama Islam di tahun-tahun mendatang, khususnya di Sungai Cuka. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan, yang diberi kepada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada sambutan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya muliakan kepada pengasuh Pondok Pesantren Darussanah Kiai Mahfudul Wafi serta Ibu Ustazah sebagai pengasuh Pondok Pesantren Putri, Ibu Ustazah Ani. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah berikan keberkahannya dalam keluarganya, amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga tak lupa yang saya muliakan para tamu undangan, mobil khusus pada Ketua Kecamatan BKPMRI Guru Padlani dan Sekretarisnya Guru Patamirin. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan beliau kita makin berkomunikasi di dalam silaturahim ajang antara TPA. Begitu juga pada Dewan Suro, terima kasih yang saya muliakan juga telah hadir, dan para ustadz, para ustazah yang tak saya lupakan juga para pengajar TPA Darussanah, dan begitu para hadirin semuanya yang telah berhadir. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan rahmatnya, amin. Allah berikan kita semua lindungannya, amin, amin ya rabbal alamin. Yang ingin saya sampaikan yang pertama, dengan adanya haflah akhirus sana khatmil Quran dan pentas anak santriwan santriwati TPA Darussanah tahun ajaran 2001, 2020 dan 2001, mudah-mudahan ini yang pertama kali akan membawa kepada kita semua lebih semangat sebagai orang tua, lebih istiqomah dalam mengantarkan anak-anaknya walaupun hujan-hujannya luar biasa ya ibu-ibu ya. Memang ibu-ibu ini lebih semangat daripada laki-laki ya. Luar biasa, luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga ini menjadi syiar agama Islam. Karena memang kebiasaan ini biasanya akhirus sana atau dibilang sebut samanan orang kita ya Bu ya, Bu, Pak. Itu adanya biasanya ada di Bogor. Ini tiap tahun seperti ini. Mudah-mudahan kita nanti tiap tahun ada lagi. Mudah-mudahan Bu siap Bu ya. Para hadirin siap ya. Karena ini perdana, jadi ya maklum adanya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya sangat bersyukur hadirin Bapak Ibu atas adanya 4 anak didik kami, 2 laki-laki 2 perempuan yang khatmil Quran sudah hatam mulai Al-Fatihah sampai Anas. Syukur luar biasa, karena belum tentu kita dulunya kita hatam. Di umur segini, saya terus terang saya umur segini saya belum hatam. Betul apa betul? Nah betul kan? Berarti mereka ini lebih baik dari kita Bu, Pak. Kecilnya mereka lebih baik, mereka sudah hatam, kita belum hatam, ya kan? Makanya saya saja sudah bersyukur, apalagi sebagai orang tua lebih bersyukur. Makanya ini momen mungkin seumur hidup ini disaksikan oleh para orang tua yang saya harapkan jangan putus-putus mengajinya. Saya tidak masalah mau ngaji di sini, di mana, yang penting mengaji mulai dari awal sampai akhir. Kalau bisa orang sini, apalagi luar biasa yang saya baru tahu ini, dengan adanya hataman seperti ini meriah. Mudah-mudahan tahun depan lebih meriah lagi, amin ya rabbal alamin. Dan memang luar biasa dengan adanya hatam Quran ini, dan Allah Nabi sabdakan man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Itu sudah maklum dalam dunia hadis, para muhaddisin, sebaik-baik orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Ya termasuk daripada kedua orang tua mendapat wasilah daripada ini, karena mereka yang mengantarkan anaknya menjadi orang yang bisa baca Quran. Jadi guru di situ termasuk guru yang mengajarkan, termasuk murid, termasuk orang tua juga. Karena guru ya orang tua itu wasilah. Innal wasail hukmul maqasid. Dalam kaidahnya seperti itu. Jadi perantara itu akan masuk ke hukum seperti itu. Jadi orang tua juga sangat berbahagia ya tentunya. Nanti suatu saat di akhir kiamat itu nanti Allah pakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya, yang cahaya itu lebih terang daripada matahari.
oleh anak-anaknya yang telah menghafal Quran. Amin amin rabbal alamin. Harapan saya mudah-mudahan mereka ini yang sudah hatam jangan terputus, walaupun mereka sudah hatam mengaji, tetapi jangan sampai putus ngajinya ya. Walaupun dalam rumah itu ada seminggu sekali mengaji, supaya tidak lupa. Karena Al-Quran itu modelnya Pak Bu, kalau tidak diasah lagi dia nanti akan lupa. Artinya seperti pisau, kalau nggak diasah akan puntul. Itu saja. Terus yang ketiga saya ingin sampaikan terima kasihnya kepada para panitia atas terselenggaranya ini acara, begitu juga para dewan guru TVA yang luar biasa, mereka yang punya inisiatif menyampaikan daripada mereka punya pikir, mereka adakan seperti ini yang saya mendukung saja. Luar biasa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan daripada mereka punya pikir-pikir agama. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada para hadirin, minta maaf sebesar-besarnya dalam jamuan saya atas sikap, perilaku, akhlak ataupun yang sifatnya macam-macam yang tidak saya sengaja maupun sengaja dalam sambutan ataupun apapun yang lainnya. Jika tidak berkenan di hati-hati antum semua, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan juga atas kami semua keluarga Pondok Pesantren Darussana, jikalau ada daripada santri-santri kami Darussana yang memang di luarnya kurang daripada akhlaknya, mohon ditegur dengan baik atau langsung dibicarakan kepada kami. Dan kami pun mohon maaf karena kami di sini sebagai pendatang. Kami bukan orang tuan rumah, tapi kami pendatang. Kami yang dimana dari kebanyakan mayoritas di sini kebanyakan orang Sunda ya, oleh dikatakan nyakitulah bahasanya, gitu bahasanya, mohon. Kalian yang tuan rumah, jadi jikalau kami sebagai pendatang di sini ada salah, kami minta maaf sebesar-besarnya. Itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Duduk tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harinya panas, cerah, aturannya pian menyahut salam itu harus secerah cuaca hari ini. Iya loh. Itu anak-anaknya banyak, suara anak-anaknya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witra yuhibbul witr. Allah itu suka yang ganjil. Nah, mudah-mudahan sekali lagi berarti. Nah, mudah-mudahan yang menjawab salon ulun nang belum dapat jodoh, mudahan cepat dapat jodoh. Yang ada punya hutang, mudah-mudahan hutangnya lunas. Yang ada hajatnya, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya anak, mudah-mudahan cepat punya anak. Yang sudah punya anak, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Hafizullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah di dalam acara yang insya Allah, yang pasti diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebersamaan kita, silaturahmi kita pada kesempatan yang mulia ini menyebabkan Allah mengampuni dosa kita barataan, dosa ibu bapak kita dan jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat beserta salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat serta orang yang mengikut jejak langkah beliau dari dulu, sekarang hingga yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati pengasuh Pondok Pesantren Darussana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, memudahkan segala urusan beliau, mensehatkan beliau, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati para ustadz dan ustazah, wabil khusus kepada kepala TPA Darussana unit 366 yaitu Ustadz Ulul Amri beserta istri beliau tentunya. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, mensehatkan badan beliau, dan memudahkan segala urusan beliau baik dunia ataupun akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri santriawati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anakku sekalian yang insya Allah nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Di sini pertama ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TPA Darussana unit 366 yang mana alhamdulillah bisa mengundang kami selaku pengurus di BK PRMI Kecamatan Kintab untuk bersama-sama berhadir di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TPA Darussana yang alhamdulillah pada saat ini bisa melaksanakan kegiatan khatmil Quran yang biasanya diagendakan setiap TPA itu 1 tahun sekali. Ini adalah sesuatu awal yang baik, sesuatu awal yang insya Allah nanti berkelanjutan, berkesinambungan setiap tahunnya. Kita doakan mudah-mudahan TPA ini tambah sukses, tambah maju ke depannya. Nah, itu semua tidak lain dan tidak bukan harus kita selaku orang tua santri yang harus berperan aktif untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena kita maklum semua yang namanya pendidikan non formal itu tidak ada anggaran dana dari pemerintah, termasuk Darussana ini, termasuk TPA ini. Nah, itulah pentingnya kerjasama antara pengurus, ustadz-ustadzah, dan wali santri-santriawati. Kalau tidak bekerja sama, ya yang banyak yang kita alami Bapak Ibu sekalian, di Kecamatan Kintab ini ada sekitar 37 unit TPA. Yang paling banyak kita sangat bersyukur TPA yang paling banyak itu adalah di desa Sungai Cuka. Luar biasa Sungai Cuka ini, dan semuanya difasilitasi oleh desa, dibangunkan desa. Nah, mudah-mudahan nanti di Darussana ini ada kebijakan dari kepala desa atau yayasan untuk bekerjasama dengan kepala desa agar pihak desa itu membangunkan gedung lah untuk TPA Darussana. Yang mana kita tak ketahui bersama bahwasanya Darussana ini masih mengadakan pengajian secara halaqah, walaupun secara halaqah, cuman ini sangat luar biasa, sangat alami. Nah, jadi kedepannya mudah-mudahan nanti pihak Darussana bisa suwun ke kepala desa kayak apa caranya kalau bisa di Darussana ini ada gedung TPA. Nah, kalau ini sudah luar biasa ini, cuman harapan kita ada gedung yang menampung anak-anak kita ini, cucu-cucu kita ini untuk belajar mengaji, baca tulis Al-Quran dengan benar. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita sudah mendengarkan bacaan anak-anak kita. Ujar Ustadz Ulul Amri tadi
seumur gini kita dulu nggak khatam lagi Al-Quran. Jangankan khatam, membacanya aja mungkin ujar orang Banjar tuh bajuju. Kalau bajuju tuh paham melebu lah ya lah. Ini Banjar kah? Jawa kah nih orangnya? Campuran. Oh berarti Jaru, berarti Jawa Banjar. Kalau sampean, oh Aceh beliau. Mudah-mudahan dapat jodoh orang Sungai Cuka. Karena MC-nya ini luar biasa semangat ya. Semangat banget MC-nya. Nanti Bapak Ibu sekalian, setiap tahun kami dari BKPRMI ada kegiatan rutin, biasanya pasti festival anak soleh. Nah ini adalah terobosan besar bagi Ustadz Ramli. Ustadz Ulul Amri sudah menyiapkan anak-anak peserta didik untuk persiapan PASI 2021 yang dilaksanakan nanti di Sungai Cuka. Jadi orang Sungai Cuka untuk ulun tuntut harus juara umum. Ya siapa Guru? Ini Sekretaris Ulun Guru Tamirin selaku Kepala Unit TPA Nurul Iman. Nurul Iman Sungai Cuka juga Bu ya. Nah, ulun tuntut nanti ya Sungai Cuka harus juara umum. Entah TPA mana, karena TPA-nya banyak benar. Luar biasa. Jadi anak-anak kita harus kita selaku orang tua rajin Bu ya. Ujar guru Ulil Amri tadi itu, pian jangan bosan-bosannya mengantar anak kita. Anak pian tuh jangan bosan, hujan panas ngantar 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sampai 8 tahun mengaji di TPA, kujuk orang tuanya mengantar. Kada paham aja lagi di Al-Quran misalnya. Yang penting kita selaku orang tua harus istiqomah, ujar Ustadz Ulil Amri tadi. Mungkin kita ngantarnya seminggu sekali atau sebulan 2 kali, ya lambat benar tuh khatamnya. Orang sudah tamat Iqra, nya masih Iqra 1 aja. Atau di sini metode apa misalnya nggak tahu belum ya. Nggak naik-naik, kenapa? Karena keteledoran orang tuanya, kada istiqomah, kada rajin. Karena faktor orang tua, motivasi orang tua agar anaknya bisa baca tulis Al-Quran dengan baik, itu adalah tergantung kita orang tua. Ini alhamdulillah sudah khatam. Biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah khatam itu anak kita, anak didik kita BKPRMI itu dituntut nanti munakasah. Arti ujar kalau di umum di SD itu ujian ya, ujian. Nah, kalau di TPA ada yang namanya munakasah. Nah, ini lebih lebih formal lagi daripada ujian anak SD. Kalau anak SD kan soalnya jadi kasih ke anak kita di sekolahan. Kalau BKPRMI tim daripada kabupaten datang ke kecamatan memunakasah anak kita. Nah, betul kada bacaan sholatnya, betul kada tajwidnya, betul kada makharijil hurufnya. Nah, jadi kita dengar tadi anak kita didik luar biasa, alhamdulillah. Kami sudah mendengar tadi sama Ustadz Tamirin siapa yang paling baik di antara mereka ini. Walaupun baik berataan, bagus berataan, cuman kami sudah menilai ada di antara yang baik ini yang terbaik. Nanti kita kasih door prize berupa uang 1 juta rupiah. Kehendak ulun dia 1 juta rupiah. Cuman duitnya kan mudah-mudahan pian membantu bisa. Nah, nanti kami adakan door prize ya. Siapa tahu pian bisa nambahin nanti. Cuman harus dimunakas dulu, harus ulun takuni dulu. Bisa kada menjawab pertanyaan ulun? Mau kada bisa menjawab, kada jadi ulun nunjuki duit. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ulun terima kasih kepada ustadz-ustazah Darusana yang mana bisa mendidik, melajari anak-anak kami di Sungai Cuka, Kecamatan Kitab ini agar mereka bisa baca tulis Al-Quran dengan berkat TPA ya, dengan berkat TPA. Jadi juga ulun ucapkan terima kasih kepada wali santri yang mana mempercayakan anak-anak pian itu kepada kami TPA BKPRMI untuk belajar dan belajar baca tulis Al-Quran dengan benar, mempercayakan kepada kami selaku TPA BKPRMI. Ini adalah suatu
penghormatan, penghargaan yang sangat besar bagi kami, bisa menularkan ilmu-ilmu yang ada pada kami dari ustadz-ustazah kepada anak didik kami. Nah, jadi sekali lagi ulun selaku di PKBK PRIMI mengharapkan antara pengurus ustadz-ustazah itu harus bersinergi antara ustadz dan dewan wali santri agar TPA ini tambah maju. Artinya santrinya tambah banyak, kualitas anak didiknya lebih bagus dan sebagainya. Nanti mengetahui kualitas anak didik kita itu nanti di munakasah. Nah, sesudah anak nanti di munakasah, Bapak Ibu ya, sesudah dinyatakan lulus oleh tim munakis kabupaten, baru nanti namanya diwisuda. Nah, wisuda itu biasanya dilaksanakan setiap tahun di Kabupaten Tanah Laut, tempatnya biasanya di Pelehari. Nah, itulah jenjang-jenjang TPA itu. Nah, harus baca tulisnya bagus, doa hariannya hafal, ayat pilihannya hafal, praktik sholatnya betul. Nah, nanti ketika dimunakis betul, bagus, baru dia bisa mengikuti wisuda di kabupaten. Nah, jadi tadi Ustadz Ulil Amri ya, kalau bisa tahun ini sudah dilaksanakan, tahun depan harus lebih dari 4 orang ini yang khatam Al-Quran. Harus, ada boleh mundur ya, kalau harus lebih banyak daripada 4 orang ini. Kenapa? Karena santrinya sudah 60 orangan, kurang lebih 60 orang. Ustazahnya ada 4 orang. Nah, yang penting pian selaku orang tua santri rajin istiqomah jaulul amri tadi mengantar anak-anak kita agar mereka bisa setiap hari itu mengaji 1 lembar setengah lembar. Intinya 1 tahun insya Allah khatam Al-Quran. Jadi khusus untuk Ustadz Ulul Amri, kebetulan tahun ini ada fasi, harus dipersiapkan santrinya. Ini sudah ada yang juara, nah ini harus juara lagi nanti di fase ini. Harus nanti pelaksanaannya di Sungai Cuka, entah di mana, mungkin tempatnya bisa di sini nanti minjam tempat kita. Karena pesertanya mungkin sekitar 450 orang Bu ya, dari seluruh kecamatan. Sekitar 400 tahun tadi kan sekitar 400 lebih Guru ya. Nah, tahun ini insya Allah akan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena anggaran dananya itu lebih banyak. Kalau tahun tadi sekitar 35 juta anggaran dananya, untuk tahun ini berapa Guru? 100 juta. Nah, 100 juta. Tepuk tangan dulu untuk pengurus. Karena setiap yang juara insya Allah dapat juara 1 500.000 nanti uang sakunya. Nah, jadi pian lebih giat ngantarnya lagi, ustadz-ustadzanya lebih giat lagi melajarnya agar nanti berprestasi di fase yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir janji ulun tadi, ulun ngasih duit kepada santri ini. Siapa yang berdahulu? Pak Ustadz. Tes. Bisa kada hafalannya? Yuk, yang berdiri ini siapa ngarannya? Ini kiai sudah nih bagian kiai. Jadi hirang nih. Gamis hirang, pakai imamah luar biasa. Siapa ngaran ikam siapa? Pakai miknya semua. Panggil orang tuanya aja dari situ, orang tuanya. Kelas berapa sekolah? Kelas 1 SMP sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sudah SMP lulus masuk Darussana ya. Ujar Ustadz Amri tadi, Al-Quran ini kalau nggak dibaca bisa hilang, sama seperti pedang. Kalau nggak diasah tumpul, nggak ada kegunaannya aja, jadi besi tua. Nah, makanya pas benar anak pian sekolah di sini di Darussana, TPA melanjutkan di Darussana. Alhamdulillah. Ini santri ulun banyak di sini. Santri ulun kan di Bulog di Bu ya, Kebun Raya. Santriawati. Yang putra ada Ustaz ya. Yang putra ada, yang putri banyak. Kada tahu pengobamnya bicadar beratan. Nah, ada berapa? 3, 4, 3, 2 Ustaz santri ulun di sini. Alhamdulillah. Jadi pas benar pian parak benar. Rugi benar orang yang jauh menyokolahkan ke sini, yang parak kada rugi, ujar ombanya tuh tak balik perahu ya. Kalau harus kita selaku orang tua, tuan rumah
yang harus mengisi keberadaan pondok pesantren yang ada di tempat kita. Kadang ngalih-ngalih pertanyaannya ya, pertanyaannya kadang ngalih-ngalih. Bacakan ayat kursi, tahu ayat kursi? Ayat kursi, kan setiap kita tahu berarti ada hantu, ada syaitan. Kalau nak mengusir hantu dan syaitan itu ayat kursi. Apa lo Ustaz? Belum apa aja. Nah, yuklah. Apa aja? Ya, berarti bacaan sholat aja Bapak Ibu ya. Bacaan sholat yang penting. Bacakan doa antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, apa doa salatnya? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Bujur lah ulun betakon bacaannya. Bujur. Bujur lah, Bo. Bisa ada tahu ibunya. Insya Allah bujur ya, alhamdulillah. Berkat anak kita mengaji, berkat anak kita belajar, itulah pentingnya Bu ya. Mun kada kita didik anak kita agama Bu ya, kayak apa kita mati kina. Makanya ujar para ulama itu anak kita ini adalah investasi kita di akhir nanti. Kita sudah di alam kubur, siapa yang mengirimi kita doa, siapa yang mengirimi kita Fatihah Yasin, kada anak kita, mun kada anak kita baca, kada bisa baca tulis Al-Quran, apa yang dikiriminya? Putarakan anu jar HP jadi kubur jar surah Yasin, nah tetap paling katanya. Alhamdulillah sudah ya, nanti duitnya sama panitia ambil. Ayo saya lagi nih, ini tadi bacaannya yang agak lumayan ya, yang lumayan nih, sesuai aja orangnya ganal, bulangnya ganal juga. Siapa ngaran nikam? Adit kelas berapa Dit? 1 SMP. Oh sama kelas 1 SMP. Ini berarti lulusan nih online lah. Lulusan online berarti. Tadi doa antara dua sujud. Bacakan doa ketika i'tidal. Sami Allah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wal Sudah cukup Bu ya. Rabbana walakal hamd. Sudah cukup. Yang panjangnya tuh sunnahnya aja. Lagi sama pada sunnah juga, cuman yang panjang tuh lebih afdal lagi. Yang penting Rabbana walakal hamd. Sudah cukup. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ur ardi wa mil'uma si amin sayin Mbak. Nah apal gue cumannya gerugi gugup melihat orang tuanya, apalagi melihat pacarnya. Kada kawal lagi bacain kada ada misi pacar kalau ada, insya Allah kada, insya Allah ya. Dah duitnya kayaknya sama Ustadz Ulil yang paling bungas nih. Baju minyak merah. Siapa ngaran pian? Puza. Kelas 1 juga kah? Kelas 2. Oh kecil kelas 2 dah. Ulun surah baca doa qunut nih. Apalah doa qunut? Ya, bismillah. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alait wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, luar biasa. Orang panggil ibunya ke naik ke atas ini bisa kada hafal doa qunut nih. Ya, yang terakhir. Bacakan tasyahud awal. Ya. At-tahiyyatu mubarakatu salawatu Nah, akan nikah ulun. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, sudah selesai tasyahud akhir. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, anak pian itu berarti bisa sholat, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau kita selaku orang tua nggak bisa mendidik kita sholat, mari kita sekolahkan anak kita di TPA. TPA manakah yang terdekat, yang terbaik bagi kita? Dan kalau kita terdekat di Darussana, ya Darussana. Ada yang Ar-Rahim, itu tahfiz juga Ar-Rahim ya, Ustadz Tayyib. Nah, ada yang di sana, karena di sini banyak banget TPA Al-Quran, alhamdulillah. Nah, artinya membuktikan TPA itu Buya bukan baca tulis Al-Quran saja, sholatnya pun dilajarin. Terus doa harian, kalau mau makan apa yang dibaca doanya, kalau mau tidur apa yang dibaca doanya, kalau bangun tidur apa yang dibaca doanya, dilajari. Karena di TPA itu ada kurikulumnya. Kalau kita ngaji di rumahan mungkin sama aja baca tulis Al-Quran, cuman nggak ada kurikulum. Nah, kalau di TPA insya Allah resmi ada kurikulumnya. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan kita di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perkumpulan kita ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ulun selaku pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TPA Darussana yang alhamdulillah bisa melaksanakan khataman pada hari ini. Dan juga kami selaku pengurus di PKBK Kecamatan Kintab mengharapkan kedepannya nanti pesertanya lebih banyak, bisa ngikuti munakasah, bisa ngikuti wisuda. Nah, artinya pian selaku orang tua, apabila ada program-program daripada BKPRME, program daripada TPA, maka pian harus sami'na wa ata'na. Nah, semuanya itu perlu dana, makanya harus dibicarakan antara pengurus TPA dan orang tua santri. Contoh seperti pelaksanaan hari ini yang begitu mewah luar biasa ya, memerlukan dana. Seandainya tidak ada kerjasama antara Ustadz Ustazah dan pian wali santri, nggak bakal terlaksana acara kita pada hari ini. Cuman alhamdulillah dengan terlaksananya acara seperti ini menunjukkan artinya antara ustazah dan orang tua santri itu bersinergi, artinya sama-sama ingin menjadikan TPA kita ini menjadi TPA yang lebih bagus, lebih sukses lagi. Nah, mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya ada tingkah laku, perkataan yang tidak disengaja ataupun tidak, ulun pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti janji ulun tadi, ada amplopnya. Nah, amplopnya ya tak kasih langsung. Kalau diunjukkan Ustadz Amri kali kalau lupa ini Sidin, baik langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok 50-an? Nah. Dua. Nah, gini bisa. Oke, terima kasih.
Tepuk tangannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, kita mintakan kepada orang tua santri TPA Darussana dipersilahkan untuk naik ke panggung yang tadi khataman Quran untuk berfoto bersama anak-anaknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa? Abangnya Silau Gundul. Silau Gundul dapat paling nggak? Paling apanya? Sini kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, selamat kami ucapkan kepada santri TPA Darussana yang telah mendapatkan piagam. Mudah-mudahan mereka menjadi santri yang baik masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, terharu juga ulun